Model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa melalui proses penemuan informasi secara mandiri. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan pertanyaan atau permasalahan untuk dipecahkan siswa. Karakteristiknya, pertama, mengutamakan eksplorasi dan investigasi, mendorong siswa bertanya dan mencari jawaban sendiri, dan yang terakhir, pembelajaran berbasis masalah nyata. Nah, model pembelajaran inquiry ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan berpikir kritis, sedangkan kekurangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual menekankan hubungan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa, sehingga pembelajaran menjadi relevan. Karakteristiknya mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari, melibatkan kerjasama dan diskusi, dan yang terakhir mendorong pemahaman konsep melalui penerapan langsung. Kelebihannya membantu siswa memahami materi lebih mendalam dan bermakna, kekurangannya membutuhkan keterampilan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual. Model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran langsung di mana guru berperan aktif dalam menyampaikan informasi atau materi secara sistematis kepada siswa. Karakteristiknya berfokus pada penjelasan langsung oleh guru, siswa lebih banyak mendengar dan mencatat, dan yang terakhir cocok untuk materi yang bersifat teoretis. Kelebihannya efektif untuk penyampaian materi dalam waktu singkat, dan kekurangannya cenderung pasif dan kurang interaktif. Model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model ini berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai pusat pembelajaran. Siswa diajak untuk menganalisis dan menemukan solusi atas masalah yang diberikan. Karakteristiknya menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks belajar, mengutamakan proses kolaboratif dan investigasi, dan yang terakhir mendorong siswa menjadi problem solver. Kelebihannya melatih keterampilan analisis, kerjasama, dan kreativitas. Kekurangannya membutuhkan waktu dan persiapan yang matang. Model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning menitikberatkan pada pengerjaan proyek sebagai sarana belajar. Siswa belajar melalui proses merancang, mengerjakan, dan menyelesaikan proyek. Karakteristiknya berbasis proyek yang relevan dengan dunia nyata, melibatkan kerja tim dan kolaborasi, berfokus pada hasil yang nyata dan dapat dipresentasikan. Kelebihannya mengembangkan kreativitas dan keterampilan manajemen proyek. Kekurangannya membutuhkan sarana dan sumber daya yang memadai. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Karakteristiknya, siswa bekerja dalam kelompok heterogen, ada tanggung jawab individu dan kelompok, serta menyertakan diskusi dan presentasi. Kelebihannya meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Kekurangannya tidak semua siswa aktif berkontribusi. Model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan bermakna. Karakteristiknya mendorong partisipasi aktif siswa, beragam metode digunakan untuk menciptakan variasi pembelajaran, lingkungan pembelajaran dibuat menarik dan interaktif. Kelebihannya meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, kekurangannya membutuhkan kreativitas tinggi dari guru. Model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum berfokus pada pemberdayaan potensi siswa melalui suasana belajar yang menyenangkan dan terintegrasi. Karakteristiknya menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, mengintegrasikan teknik visual, auditori, dan kinestetik, mengedepankan interaksi positif antara guru dan siswa. Kelebihannya meningkatkan daya serap dan kreativitas siswa, kekurangannya membutuhkan suasana yang kondusif dan optimal. Model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap
digunakan ketika seorang guru harus mengajar beberapa tingkat kelas sekaligus dalam waktu yang sama. Karakteristiknya, siswa dari berbagai tingkat belajar bersama. Guru mengatur waktu dan metode untuk setiap kelas. Cocok untuk sekolah dengan keterbatasan sumber daya. Kelebihannya, efisien untuk daerah terpencil dan kekurangannya menantang bagi guru dalam mengelola kelas. Model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu menggabungkan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema atau topik sama. Karakteristiknya, pendekatan interdisipliner. Tema utama menghubungkan berbagai aspek pembelajaran, membantu siswa melihat hubungan antar konsep. Kelebihannya, membantu siswa memahami materi secara holistik, sedangkan kekurangannya membutuhkan koordinasi yang baik antar guru. Model pembelajaran portofolio. Model ini menggunakan portofolio siswa sebagai alat untuk menilai proses dan hasil pembelajaran. Karakteristiknya berbasis pada kumpulan karya siswa, menilai perkembangan siswa secara individual, memberikan umpan balik yang konstruktif. Kelebihannya, menunjukkan progres belajar secara nyata. Kekurangannya membutuhkan waktu untuk evaluasi dan dokumentasi. Model pembelajaran tugas terstruktur. Model pembelajaran tugas terstruktur berfokus pada pemberian tugas yang terstruktur kepada siswa untuk dikerjakan secara mandiri atau berkelompok. Karakteristiknya, ada arahan dan panduan yang jelas. Tugas dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran, siswa dilibatkan secara aktif. Kelebihannya, meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian siswa, sedangkan kekurangannya, siswa dengan kemampuan rendah mungkin mengalami kesulitan.